Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara Ngabuburit bersama Suraya dalam program Rangkas Ramadan, obrolan ringkas seputar Ramadan. Saya Mustafa Hadi Ramadan, dan di tengah kita sudah hadir Ustadz Muhammad Latif Usman LC selaku Mudir Mahat Suraya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja pada pertanyaan pertama, Ustadz. Untuk di bulan Ramadan hari ini, di penghujung bulan Ramadan, kita kan umat muslim itu diwajibkan untuk membayar zakat. Bagaimana hukum-hukum dari zakat fitrah itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya begitu banyak syariat ibadah yang bisa kita lakukan, termasuk diantaranya bulan suci Ramadan. Nah, di penghujung Ramadan, setelah kita sebagai hambanya melaksanakan puasa Ramadan, maka di penghujungnya ada ibadah yang disebut dengan penunaian zakat al-fitr. Ya, kenapa disebut dengan zakat al-fitr atau zakat fitri? Karena memang ditunaikannya itu setelah seseorang tidak lagi menunaikan bulan Ramadan. Setelah selesai puasanya, di hari terakhir tidak lagi berpuasa dia, maka ditunaikanlah zakat al-fitr. Ya, yang mana zakat al-fitr ini disebutkan dalam salah satu riwayat adalah sesuatu yang Nabi SAW mewajibkan ya kepada umatnya yang berbentuk makanan pokok. Ya, so'an min tamr, ya, satu sok dari kurma, gandum atau lainnya, ya, tergantung makanan pokok masing-masing daerah. Ya, kalau kita menggunakan beras. Nah, satu sok itu adalah kalau kita menggunakan 2 telapak tangan, kita ambil ya, makanan. Nah, ini sebanyak 4 kali. Ya, ini satu sok. Karena itu kalau disamakan dengan kadar kilo, maka di sini kurang lebihnya adalah 2,5 kg sampai 3 kg. Ya, jadi penunaian 3 itu sudah melebihi insya Allah, dan 2,5 sudah cukup. Tapi kalau dia ingin lebih hati-hati 3 kg maka lebih aman insya Allah Ta'ala. Jadi kadar pastinya, karena memang zaman dulu menggunakan ukuran seperti itu ya. Jadi 4 kali ini satu sok. Nah, Nabi SAW mewajibkan hal tersebut di penghujung dari bulan suci Ramadan dengan menggunakan bahan makanan pokok, ya, bisa kurma atau yang lainnya, kalau kita dengan beras. Nah, kemudian hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, ya, baik dia laki-laki maupun wanita, baik dia orang merdeka maupun hamba sahaya, baik dia anak kecil maupun orang dewasa. Nah, kepada siapa diwajibkan? Yaitu kepada seseorang yang dia memiliki kelebihan makanan di hari rayanya dan malamnya. Saya ulangi, kalau ada seorang muslim, seorang muslimah punya kelebihan makanan di penghujung Ramadan untuk malam Idul Fitri dan juga untuk besoknya, maka dia termasuk kriteria yang wajib bayar zakat fitri atau menunaikan zakat fitri. Apalagi yang lebih daripada itu. Kalau sudah punya kelebihan makanan malam hari raya dan besoknya, maka orang demikian diwajibkan menunaikan. Apalagi yang lebih kemampuannya daripada itu. Ya, ini hal yang berkaitan dengan sebabnya kenapa dinamakan zakat fitri. Ada pula yang menamakan dengan zakat fitrah. Tapi kalau dari asalnya memang zakat fitri dari kata al-fitr. Al-fitr itu berbuka. Ya, ditunaikannya zakat tersebut setelah berbuka atau tidak puasanya lagi seseorang. Dan penunaiannya di akhir dari bulan Ramadan. Nah, dan untuk keutamaan mengeluarkan zakat fitrah sendiri itu waktunya kapan sih? Iya, hikmah atau keutamaan ya dari zakat fitri, sebelum kita masuk ke hikmah, waktunya, waktu penunaiannya itu ada waktu yang disebut waktu yang fadilah, yang paling utama, ada waktu yang dibolehkan, waktu al-jawaz. Waktu yang paling utama yaitu di hari raya. Di hari raya yang tersebut dia mengeluarkan sebelum penunaian dari sholat Idul Fitrnya. Jadi sebelum penunaian sholat hari raya dia bisa menunaikan zakat fitri tersebut. Ini waktu yang
paling fadilah. Ya. Kemudian waktu yang dibolehkan boleh sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini waktu yang dibolehkan. Waktu yang afdoliyahnya di hari raya tersebut. Tapi kalau kita khawatir, kalau menunaikannya di hari raya mungkin kita nggak mendapatkan fakir miskin, kita kesulitan, maka lebih baik kita tunaikan di malam harinya, atau boleh juga sehari atau 2 hari sebelum hari raya tersebut. Nah, ya ini berkaitan dengan waktu pengeluarannya. Hikmah dari zakat fitri, hikmahnya ada beberapa, diantaranya adalah dengan penunaian zakat fitri maka seseorang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menunaikan puasa di bulan Ramadan. Bisa dimudahkan, maka rasa syukurnya bentuknya dengan penunaian zakat fitri tersebut. Termasuk di antara hikmahnya adalah tathhirul lisaim minal lagwi war rafath, mensucikan orang yang berpuasa tersebut dari hal-hal yang mungkin mengurangi kualitas puasanya. Mungkin dia pernah mengatakan sesuatu yang kurang baik, dari hal yang tidak bermanfaat di saat puasanya, maka itu semua disucikan dengan penunaiannya zakat fitri. Kemudian yang ketiga yaitu ighna al-fuqara wal masakin, memberikan kecukupan kepada kaum fuqara dan al-masakin, orang-orang fakir dan miskin, dari memerlukan makanan di hari raya. Sehingga di sini memang lebih ditekankan dengan makanan pokok yang diberikan. Ya, jadi kalau bisa penunaian dengan makanan pokok, dengan beras kita berikan kepada fakir miskin langsung, atau boleh kita wakilkan. Ya, boleh kita wakilkan ke masjid, musola atau langgar misalnya, atau kita wakilkan kepada seseorang untuk diberikan kepada fakir miskin berupa bahan makanan pokok tersebut, yaitu beras. Ya, ini diantara hikmah. Termasuk juga idkhalus surur, ya, memasukkan kebahagiaan di hati al-fuqara wal masakin. Ya, dan di sini ada yang menarik, yaitu bahwasanya agama Islam mengajarkan prinsip berbagi. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi peduli dengan sesama. Ya, kita lihat dalam zakat mal, dalam zakat fitri, di dalam sedekah, dalam infak, ya, di dalam seseorang berkurban misalnya, itu semuanya berbagi, mementingkan tetangga. Dan dari sini kita perhatikan agama Islam, agama yang mulia, yang mana menunjukkan sikap berbagi kepada sesama. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, itu tadi untuk hukum-hukum dari zakat fitrah sendiri sama hikmah-hikmah. Kemudian Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada adab-adab pada hari raya? Iya. Setelah kita menuntaskan ya puasa Ramadan, maka setelah Ramadan berlalu, masuklah bulan Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal itulah yang disebut dengan hari raya Idul Fitri. Ya, hari raya dalam Islam ada 2, ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Idul Adha di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Dengan berakhirnya 10 hari bulan Dzulhijjah, ada Idul Adha. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kalau Syawal, hari rayanya di bulan Syawal tanggal 1. Tanggal 1 yang disebut hari raya Idul Fitri dengan berakhirnya penunaian bulan suci di bulan Ramadan. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya hukum ya dari sholat Idul Fitri sendiri adalah fardu kifayah. Nah, kalau sebagian kaum muslimin sudah menunaikannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Dan kalau semuanya meninggalkan, semuanya berdosa. Ada pula sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya sholat Idul Fitri adalah fardu ain hukumnya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Nah, kemudian sebagaimana sholat-sholat atau ibadah yang lain ada syaratnya, sholat Idul Fitri sendiri disebutkan di antara syaratnya adalah telah masuk waktu, ya, kemudian jumlah minimalnya ada, yaitu minimalnya 3 orang minimalnya. Ya, tentu yang realita yang kita dapatkan banyak sekali ya kaum muslimin dimanapun menunaikan sholat Idul Fitri, tapi jumlah minimalnya adalah 3 orang. Kemudian dalam keadaan mukim. Nah, sholat Idul Fitri sendiri kalau bisa dilakukan di tanah terbuka, di tanah lapang, ya, di padang terbuka, supaya apa? Untuk apa kira-kira? Kemungkinan biar itu bisa tahu kalau itu melakukan sholat Idul Fitri. Ya, benar sekali. Jadi menampakkan syiar Islam, kebersamaan kaum muslimin, ya, kebahagiaan kaum muslimin, dan menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi sebisa mungkin dilakukan di tanah terbuka, tanah lapang, berkumpul kaum muslimin padanya. Namun dalam kondisi tertentu, ya, misalnya terjadi angin yang kencang atau hujan dan sebagainya, maka boleh dilakukan di masjid, ya, di dalam masjid. Tapi seandainya dilakukan di tanah lapang, maka tentu lebih semarak, lebih menampakkan syiar, karena memang demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan. Bisa difahami ya. Jadi dalam kondisi tertentu boleh di masjid kalau memang ada alasannya, seperti adanya angin kencang maupun adanya hujan. Nah, kemudian untuk waktunya disebutkan oleh para ulama adalah ba'da irtifa'i syams qadra rumhin. Jadi setelah meningginya matahari dengan kadar satu tombak, ya, maka dimulailah pelaksanaan waktu sholat Idul Fitri. Nah, kalau bisa penunaian sholat Idul Fitri itu diakhirkan sedikit. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha didahulukan, ya, disegerakan. Karena apa? Supaya lebih segera pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Tapi kalau di sholat Idul Fitri sedikit diakhirkan, untuk apa? Memberikan keleluasaan bagi orang yang belum zakat fitri untuk bisa menunaikan zakat fitrinya. Masih ingat ya? Karena tadi di awal sudah kita sampaikan waktu afdoliyahnya di hari raya, semenjak terbitnya fajar sampai sebelum pelaksanaan sholat. Ya, jadi sedikit diakhirkan untuk memberi keleluasaan, mungkin ada yang belum membayar zakat fitri. Nah, kemudian kaifiatnya yaitu 2 rakaat, ya, dengan cara yang rakaat yang pertama takbiratul ihram, lalu membaca doa istiftah, baru kemudian bertakbir mengikuti imam, ya, dengan sejumlah takbir 6 kali. Kemudian baru setelah itu imam membaca isti'adzah, kemudian membaca Fatihah, dan kalau bisa imam tersebut, imam dari salat Idul Fitri, membaca di surah, ya, saya ulangi, di rakaat yang pertama membaca surah Al-A'la, ya, kemudian di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah, atau di rakaat yang pertama membaca surah Qaf, dan di rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar. Ya, untuk rakaat yang keduanya setelah takbir bangkit, maka dilakukanlah takbir sebanyak 5 kali. Dan kita sebagai makmum mengikuti imam, ya, mengikuti imam dalam takbir-takbir tersebut. Jelas ini ya. Nah, kemudian adab secara umum di hari raya tersebut diantaranya adalah kalau bisa kita makan beberapa butir kurma sebelum berangkat. Ini kalau menuju pelaksanaan salat Idul Fitri. Sebaliknya kalau salat Idul Adha sebelum berangkat tidak makan apa-apa, kalau bisa. Tapi Idul Fitri disunahkan makan beberapa butir kurma baru berangkat. Kemudian di antara hal lain adalah berpagi-pagi, ya, jadi kalau bisa lebih awal berangkatnya menuju ke lapangan yang kita tuju dalam pelaksanaan salat Idul Fitri, supaya lebih dekat ke imam atau khatib dan lebih bisa menunggu waktu sholat yang itu ada fadilah-fadilahnya. Kemudian juga hendaknya kita mandi, berhias, kemudian juga bagi laki-laki memakai wangian, memakai pakaian yang terbaik, ya, karena memang ini adalah hari raya, hari kita menampakkan kebahagiaan. Nah, dianjurkan juga berangkatnya dan pulangnya itu kalau memungkinkan dengan berjalan. Ya, naik kendaraan boleh, tapi seandainya dengan berjalan maka ini lebih baik, dan usahakan memilih jalan yang berbeda berangkatnya dengan pulangnya. Nah, ini ada dibahas oleh para ulama. Di antara mereka mengatakan hikmahnya adalah agar kita mengetahui, ya, barangkali ada kaum fuqara dan masakin yang mungkin belum mendapatkan zakat. Ada pula yang mengatakan supaya lebih tampak syiar ketika lewat 2 jalan tersebut, berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda, menampakkan syiar. Kemudian juga di hari tersebut kita perbanyak, ya, membaca zikrullah, ya, membaca tahlil, membaca takbir, ya, dan ungkapan, ya, rasa syukur kepada Allah, bertakbir karena kita bisa berjumpa dengan 1 Syawal, dengan telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagai rasa syukur kita bertakbir, bertahlil, dan diusahakan mengeraskan, ya, baik di jalan, kemudian di pasar, kita berjalan menuju ke sholat Idul Fitri di lapangan itu, berjalannya kalau bisa mengeraskan takbir-takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah, ini adalah ungkapan-ungkapan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Nah,
Terima kasih Ustaz untuk semua jawabannya. Masya Allah, sangat baik Ustaz. Untuk acara Brankas Ramadan hari ini, insya Allah ada dua acara. Masuk aja demikian. Untuk ada hal yang terlewat tadi. Jadi di hari Idul Fitri tersebut, ya setelah kita pulang dari penunaian salat Idul Fitri, alangkah baiknya kalau kita ketika bertemu kaum muslimin, kita mengucapkan selamat ya, dengan ucapan misalnya taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal, ya semoga Allah menerima dan diri kami dan juga diri kalian amal-amalnya. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Atau ucapan yang semisal ya, minal aidin wal faizin, ya, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kembali, wal faizin, dan termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Atau kalimat yang semisal yang intinya menampakkan apa? Kebahagiaan kita di hari raya tersebut. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk semua jawabannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan komen di bawah. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Suraya Karimah Indonesia. Terima kasih, saya Mustafa Adi Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.